Siapa yang tidak mengenal ikan yang satu ini, yaitu ikan belida. Ikan belida dengan nama latin Chitala sp merupakan salah satu ikan yang diminati banyak orang. Karena ikan ini menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan berbagai makanan khas Indonesia seperti pempek Palembang, kerupuk belida, dan bakso ikan belida. Selain itu, di Filipina ikan ini dapat dijadikan makanan seperti nugget, kikiam, dan siomay. Di sisi lain, banyak penggemar ikan hias yang menjadikan ikan ini untuk menghiasi kolam maupun akuarium di rumahnya. Oleh sebab itu, ikan belida termasuk ke dalam ikan yang dilindungi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi dan menangkap ikan belida tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Di sini, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah konservasi sumber daya ikan lokal akan membahas lebih lengkap tentang ikan belida. Jadi, siapkan telinga, siapkan mata, bersihkan pikiran, kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Ikan belida termasuk fauna endemik asli Indonesia. Hewan yang satu ini banyak hidup di sungai-sungai besar, daerah aliran sungai hingga area danau. Ikan ini lebih populer dengan nama ikan belida atau belido, yang sebenarnya merupakan nama salah satu sungai di Sumatera Selatan yang menjadi habitatnya. Di Indonesia, terdapat 4 spesies ikan belida, yaitu belida Borneo atau Chitala bornensis, belida Sumatera, Chitala hypselonatus, belida Jawa, Notopterus notopterus, dan belida lopis, Chitala lopis. Jenis ini dapat ditemui di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Meskipun sekarang sudah sulit ditangkap karena rusaknya mutu sungai dan akibat penangkapan. Berikut merupakan jenis-jenis belida dan persebarannya. Yang pertama yaitu Chitala blanchi, ditemukan di cekungan Mekong di Kamboja, Laos, Thailand, dan juga di Vietnam. Yang kedua yaitu ada Chitala ornata, berasal dari Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Jenis yang ketiga yaitu Chitala atau Indian feather black, berasal dari Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan dapat ditemukan di lembah sungai Brahmaputra, Indus, dan Gangga. Yang keempat ada Notopterus notopterus. Ikan ini ada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera dan Jawa, dan ada juga di India bagian selatan. Berikutnya yang kelima yaitu Chitala hypselonatus, merupakan ikan asli Sumatera Selatan dan ada di beberapa Kalimantan Barat, yaitu di Sentarum dan Kapuas. Selanjutnya jenis yang keenam yaitu Chitala bornensis, berada di Borneo, yaitu di Sarawak, Sabak, dan Barito, dan juga ada beberapa di Malay Peninsula. Kemudian yang ketujuh ada Giant feather black atau Chitala lopis, merupakan jenis terbesar dan dilindungi, berasal dari Pulau Jawa dan beberapa juga ada di Sumatera. Jenis yang kedelapan yaitu Papyrocranus afer atau reticulated feather black. Ikan ini dapat ditemukan di Afrika Barat tropis. Jenis yang kesembilan yaitu Papyrocranus congoensis. Ikan ini berasal dari negara Kongo. Jenis yang ke-10 yaitu African feather black atau Cenomystus nigri. Ikan ini dapat ditemukan atau berasal dari negara Afrika. Ikan ini termasuk ke dalam famili Notopteridae, merupakan sekelompok ikan bersirip kipas yang dikenal sebagai ikan dengan punggung berbentuk pisau. Biasanya, orang Banjar menyebutnya dengan ikan pipih. Karena ikan ini mempunyai bentuk yang khas, yaitu sirip dubur menyambung hingga sirip ekor, dan kepalanya yang kecil serta punggungnya yang meninggi sehingga perut ikan ini terlihat lebar dan pipih, serta membuat ikan ini tampak seperti pisau. Ikan belida tergolong sebagai ikan dari suku kecil yang mudah dikenali dari bentuk sirip yang sangat panjang yang dihubungkan dengan sisik-sisik berukuran kecil, berbentuk sikloid, pada samping badan membentuk gurat sisi, bukaan mulut ikan ini lebar, sirip perut yang bersatu pada dasarnya kecil atau rudimen. Ukuran rata-rata ikan belida yang umum tertangkap adalah 15-90 cm. Namun, tubuh ikan ini bisa memanjang hingga 150 cm
serta bobot mencapai 22 kg. Jumlah hasil penelitian menunjukkan populasi ikan belida yang termasuk dalam famili Notopteridae semakin menipis karena penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, penetapan ikan belida oleh IUCN dalam kategori Least Concern atau spesies dengan tingkat resiko rendah yang mengindikasikan tingkat resiko kepunahan masih rendah di Indonesia sudah selayaknya untuk ditinjau ulang dan direvisi, terutama status konservasi Chitala hypselonotus dan Chitala bornensis termasuk dalam kategori critically endangered atau kritis disebabkan keterbatasan stok dan sebaran. Banyak peraturan tentang penangkapan serta pemanfaatan ikan belida ini diantaranya adalah jenis belida Borneo, belida Sumatera, belida Jawa, dan belida Lopis dilindungi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Selain itu, dilindungi juga berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang tercantum pada nomor 743, 744, 745, dan 746. Kemen LHK menyatakan penyelamatan dan pelestarian ikan belida yang dilindungi ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik lintas kementerian dan maupun juga pihak-pihak lainnya termasuk nelayan dan pelaku bisnis ikan belida. Penerapan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi, yaitu sanksi pidana dan sanksi denda mulai dari 250 juta hingga 1,5 miliar terhadap pelanggar yang terbukti melakukan usaha tanpa izin atau menyelundupkan ikan, urgent untuk ditegakkan dan diterapkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pemijahan ikan belida dapat dilakukan dengan cara induk dipelihara dalam akuarium berukuran 1,5 x 1 x 1,2 meter dengan ketinggian air 1 meter. Dalam pematangan gonad induk diberi pakan berupa udang segar atau anak ikan mas sekitar 5% dari berat badan per hari. Pakan tersebut diberikan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan sebaiknya lebih banyak diberikan pada sore hari, sebab belida sangat respon terhadap pakan yang diberikan menjelang malam hari. Induk yang bisa dipijahkan jika umurnya sudah berkisar 2-3 tahun atau panjangnya mencapai antara 40-50 cm. Membedakan induk jantan dan betina yaitu pada induk betina bagian belakang kepala atau punuknya lebih tebal dan ukuran badannya relatif lebih besar dibandingkan dengan jantan. Alat kelamin berbentuk bulat, sirip perut relatif pendek dan tidak menutupi urogenital. Ketika matang gonad, bagian perut membesar dan kelamin memerah. Sedangkan pada induk jantan mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu bagian belakang kepala atau punuk tipis, alat kelamin tipis dan berbentuk tabung, sirip perut relatif lebih panjang dan menutupi urogenital, serta ukuran badan relatif lebih kecil. Pada saat siap pijah, alat kelamin memerah dan bila diurut, mengeluarkan cairan putih yang berwarna keruh. Dalam pemijahan, ikan belida memerlukan substrat sebagai tempat menempelkan telur. Di Balai Benih Mandiangan, Kalimantan Selatan, proses pemijahan menggunakan substrat dari papan kayu ulin berukuran lebar 50 cm dan tinggi 40 cm. Upaya konservasi ikan belida dalam jurnal milik Aisyah Ayu Rizky, Denny Evison, dan Ridwan Mandaputra yang berjudul Reproductive Biology of Feather Blackfish. Upaya konservasi ikan belida bisa dilakukan di habitat alaminya, in situ maupun di luar habitatnya, ex situ. Pengelolaan ikan belida dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembangunan suaka perikanan untuk melindungi reproduksi ikan belida, domestikasi ikan belida, yaitu upaya manusia untuk menjinakkan ikan liar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi perairan yang terkontrol. Selanjutnya, pengembangan budidaya ikan belida. Melalui kegiatan budidaya, diharapkan populasi ikan belida dapat meningkat. Sekian video dari kelompok 3, semoga dapat bermanfaat.